tuh karakternya cewek. Iya. Ya, kalau mama karakternya cowok. Jadi bisa dipasang gitu ya. Iya, mungkin dari Mbak Devi bisa. Oke, bukunya ada. Yang sampelnya ada nggak dia? Belum ada, Mbak. Tolong mintain jawab Pak Fikri. Ke Pak Fikri sampelnya. Atau kantor. Mungkin boleh perkenalan. Bingung. Perkenalan apa? Perkenalkan sebelumnya, terima kasih sebelumnya udah diajak ke sini gitu. Aku benar-benar aku tuh lupa gitu pas tiba-tiba lihat aku habis ngapain jadi apa tiba-tiba ada undangan ya gitu. Padahal aku sadar gitu ya waktu di IG-nya Kak Devi kalau nggak salah tuh kan ya. Nah, terus tuh abis itu aku lupa wah udah tuh mau kapan lagi nih kesini gitu. Aku alhamdulillah udah kenal Rabbit Hole itu dari 2022. Cuma aku lupa gitu kayaknya sih di Instagram karena konten-kontennya itu kan yang menarik. Nah, terus domisili aku di Bogor. Sekarang aktivitasnya lagi jadi pustakawan di Dinas Baca Bogor. Oh, Ya, jadi pustakawan di Dinas Baca Bogor. bukan orang yang punya. Enggak, yang punya ada namanya Bajihan. Aku Oh. bagian yang ngurus perpustakaannya aja Oh. gitu. Apa lagi ya? Jadi kita kalau untuk sekarang kali memang suka tertarik sama literasi anak gitu. Jadi aku sempat kuliah lagi di ilmu perpustakaan. Terus Gimana? ilmu perpustakaan Oh, di ilmu UT. perpustakaan. Terus kayak seru ya bagus ya. Terus menarik gitu kan buku Rabbit Hole tuh beda sama buku-buku anak lainnya gitu. Dan beberapa temanku juga dia baru tahu justru masih banyak yang belum tahu. Ya udahlah aku coba tuh kasih tuh yang Cilungkwe itu kan dan ternyata dia seneng banget, anak itu seneng banget gitu. Jadi kayak wah kayak kesempatan nih bisa kenalan sama Mbak Devi lagi. Di Dinas Baca ada buku. Ada. Ada. Terus apalagi tuh yang sama ulang Cilumba. namaku Cilumba, iya. Sama yang buku-buku gitu tuh yang poem gitu. Iya. Terima kasih Mbak. Mungkin boleh dilanjut. Ya, perkenalkan nama saya Anestia, domisili di Depok. Apa lagi ya? Saat ini ya ibu rumah tangga, namun ada aktivitas sebenarnya ikut di komunitas teknologi di divisi program. Jadi karena memang senang ngulik-ngulik buku anak gitu ya dan beraktivitas tentang buku anak. Jadi kita ngadain acara juga offline sama online. Kalau bisa kapan-kapan kalau Oh iya boleh, boleh. mungkin dari Mbak Devi perkenalan juga. Tadi udah dikenalkan sedikit ya. Jadi saya Devi Raisa. Buat Rabbit Hole tuh dari tahun 2014. Udah lama banget ya. 11 tahun ya. 11 tahun sama suami saya. Betul itu karena dulu belum banyak nih buku-buku anak-anak yang bener-bener dikhususin buat bayi dan buat anak-anak usia dini. Kayak kalaupun ada di toko buku tuh buku-bukunya tuh yang Cerita, banyak. iya. Cerita pun juga yang tulisannya tuh banyak sekali, gambarnya tuh sedikit. Sementara anak usia dini kan belum bisa tuh yang seperti itu gitu. Jadi memang referensi itu banyak buku-buku import. Terus habis itu kita adaptasi di sini biar lebih banyak anak-anak Indonesia yang udah gemar membaca dari kecil. Kalau kita ajak udah dari usia SD kayak gitu kan dia jadi ngerasa aduh males baca gitu. Ini kayak pelajaran gitu rasanya gitu. Tapi kalau dari dini malah dia yang menagih untuk pengen baca lagi gitu. Karena membaca kan kemampuan yang perlu kita latih ya seumur hidup gitu. Itu sih jadi awal dari situ terus berkembang sampai sekarang. Terus sekarang ada berapa ya 17 buku. Kayak gitu. Nah, kita akan membahas buku yang papanya juga kali ya. Iya, papa baru. Udah baca belum? Aku baru punya yang papa yang mama yang Ya nanti kan ada ini ya, dikasih ya. Iya, yang papa kan. Ini adalah sebenarnya kita memang sisinya intimate banget, cuma ada 5 ya kalau nggak salah. Iya, Tapi mungkin belum datang. Jadi Iya. ambil berdua aja ya. Ternyata ngobrol-ngobrol aja kayak Iya. ngobrol santai. Jadi aku mau cerita
kenapa sih kita bikin buku mama gitu. Jadi kalau di setiap buku Rabbit Hole itu memang selalu ada pengalaman personal di dalamnya gitu, pengalaman personal. Bisa bisa melihat kok kayaknya belum ada nih sebelumnya gitu ya. Jadi ya udah kita buat, jadi bikin buku sekaligus mau edukasi orang tua juga. Jadi makanya tagline-nya Rabbit Hole tuh Parents Partner in Parenting. Jadi lewat buku anak, nggak cuma anaknya aja dibacain, tapi orang tuanya juga dapat pengetahuan baru. Dulu tuh waktu tahun 2015 tuh belum ada yang bahas tentang emosi buat anak-anak. Emosi kan berat banget. Terus habis itu Abstrak ya itu. abstrak kan. Kenapa anak-anak harus tahu emosi gitu? Padahal justru dari dini tuh perlu gitu, karena di situ tuh udah mulai ada ledakan tantrum segala macam, dan itu tuh sebenarnya bisa banget untuk mengurangi tantrum itu gitu. Jadi dari pakai buku emosi gitu. Jadi ambil habis itu edukasi orang tua, emosi itu sebenarnya seperti apa, gimana caranya untuk minimalisir segala macam. Nah begitu juga dengan buku Papa. Jadi itu buku Papa tuh waktu itu karena fenomena fatherless gitu. Jadi kayak bapak-bapak ada hadir tapi nggak benar-benar hadir gitu. Nah karena sebenarnya kalau misalnya kita tanya, ya karena bapak-bapak itu menganggap untuk mencintai anak ya dengan memberikan fasilitas kayak pendidikan, mainan, segala macam. Terus dengan cara apa dong itu bisa terpenuhi? Dengan cara kerja keras. Nah kerja keras itu kan jadi nanti kan nggak ketemu sama anaknya, nggak apa-apa deh, yang penting bisa ngasih pendidikan yang terbaik, misalnya ngasih mainan yang terbaik. Jadi itu bentuk cinta kasihnya sih bapak. Nah kita pengen edukasi bahwa sebenarnya itu nggak butuh, ya butuh sih maksudnya, tapi sebenarnya jauh lebih butuh kehadiran bapaknya itu gitu. Dan kayak lewat ini kan hal-hal sederhana aja, kayak banyak kan terus nanti aku nggak kerja dong sebagai bapak, padahal bukan. Bisa kenalan dulu aja kali ya. Kebetulan baru mulai season jadi dari Mbak siapa boleh dikenal? Mas, aku lagi nggak bawa anakku karena habis ini harus kantor. Maaf terlambat. Halo, salam kenal, rumah saya di Pancoran. Ini kebetulan saya pengguna Rabbit Hole dari tahun lalu sih baru. Karena anak saya baru lahir kan tahun lalu, jadi suka bercerita. Terima kasih. Gimana? Kantornya di mana? Aku lumayan di Kuningan. Oh, di Pancoran kesini. Boleh kali ya? Nggak apa-apa, demi Rabbit Hole. Jauh. Berarti seumuran dong anaknya? Iya, ini 10 bulan. Oh, si kakak Februari 18 bulan. Terus si adik baru lahir kemarin bulan Juni. Beda setahun, langsung hajar sudah tutup. Oke, kita ngobrol lagi ya. Jadi tadi kita ngobrol soal buku apa? Ngobrol santai aja sambil ya, jadi buku Papa itu karena banyak bapak tuh sebenarnya tadi niatnya tuh baik gitu, kayak pengen ngasih yang terbaik, tapi jadinya nggak ketemu sama anak. Ketika bapaknya udah berangkat, anaknya masih tidur, bapaknya baru pulang, anaknya juga udah tidur gitu. Dari situ tuh terus hari Sabtu Minggu nanti bapaknya udah capek gitu kan. Nah sebenarnya tuh kita bisa ngisi lewat tadi kayak makan bareng, itu bisa ngobrol loh sama anak, atau misalnya kayak nggak perlu kayak pergi jauh-jauh kemana liburan harus naik pesawat segala macam, tapi kayak ke taman yang banyak gratis gitu kan di sekitar Jakarta tuh udah cukup banget buat si anak ini. Jadi ingin membangun kesadaran seperti itu gitu lewat buku Papa ini. Nah lewat buku Mama gitu, ini kebetulan tuh waktu itu kebetulan anak aku tuh laki-laki gitu. Ada yang anaknya laki-laki? Belum punya. Nah, jadi anak aku, jadi tuh waktu sebelum lahir kan memang sudah belajar ya tentang psikologi, kayak anak tuh sebenarnya tuh butuh untuk dipeluk, disayang, seperti itu. Jadi memang hal yang common gitu buat kami nih bapak ibunya itu untuk kasih pelukan gitu. Kalau misalnya dia lagi jatuh gitu, tapi dia pasti selalu nyari ibunya, terus dia dipeluk, udah habis itu langsung kayak diam gitu. Jadi kayak pengen banget dipeluk gitu. Dan itu kayak ngerasa bukan hal yang aneh. Cuman waktu itu pernah kayak playdate sama teman gitu, dia punya anak tuh 3
jadi 2 laki-laki 1 perempuan. Terus ya udah kami nih ibu-ibunya tuh ngobrol, terus habis itu anak-anaknya playdate sendiri gitu kan. Nah waktu itu tuh yang agak janggal tuh kayak kok kalau misalnya ini tuh anak yang cowoknya tuh datang nih ke si Ibunya. temen aku ini ke ibunya, terus dia cuma ngomong bentar, mah ini, terus habis itu pergi lagi. Habis itu nanti main lagi, tapi kayak check in terus gitu ke ibunya, dan itu hanya terjadi ke anak-anak laki-lakinya aja, anak perempuannya enggak. Nah terus di situ aku tanya gitu kan tentang kayak kebiasaannya mereka, dan ternyata memang anak laki-lakinya nih yang suka nanti tiba-tiba minta peluk, minta sayang, anak perempuannya justru enggak. Itu kayak hah? Padahal stigmanya kan anak laki-laki tuh mesti kuat, sedangkan kalau anak perempuan kan yang lebih dekat sama ibunya malah gitu ya. iya kan, kok aneh nih gitu kan. Terus habis itu lagi ngobrol-ngobrol segala macem, ternyata memang mirip anak laki-laki aku sama anak laki-laki teman aku itu. Jadi kalau apa-apa tuh memang mintanya tuh nanti baliknya ke ibunya, terutama habis itu nanti minta dipeluk, minta disayang, ya cuma sekedar check in gitu aja gitu. Dan itu tuh malah habis itu mereka jadi bisa lebih mandiri ya segala macam. Tapi kalau misalnya kayak ibunya lagi rungsing terus kayak nggak ngasih kebutuhan itu, ya udah dia tuh bisa kayak mukul lah apa, tantrum segala macam. Oh ternyata segitu pentingnya ya si pelukan ini gitu. Terus waktu itu sempat bikin polling juga di Instagram kayak gimana nih terhadap anak laki-laki dan perempuan, apakah memang anak laki-laki yang lebih demanding daripada anak perempuan. Ternyata jawabannya itu kan aku bikin di Instagram pribadi, yang banyak yang nggak tahu kan orang itu latar belakangnya seperti apa. Tapi yang teman-teman aku yang jawab polling itu, aku tahu mereka punya anak perempuan dan laki-laki, jadi mereka bisa membandingkan, dan mereka memang bilang bahwa condong anak laki-lakinya nih yang lebih demanding. Oh menarik ya, jadi kan ada satu ngobrol-ngobrol sama temen anak laki-laki, terus buka ke polling ternyata kayak gitu, terus habis itu cari jurnalnya, dan cari jurnalnya memang ternyata konsisten banget untuk mengungkapkan itu bahwa anak laki-laki memang secara otaknya tuh lebih fragile ternyata justru dibanding anak perempuan. Makanya kalau kita lihat nih kalau anak SD biasanya sama-sama kelas 5 gitu, tapi anak perempuannya kan lebih besar juga secara fisiknya. Ya secara fisiknya kan kita ngeliatnya masih kayak kontak gitu kan. Iya, benar. Tapi nanti kalau udah anak SMP SMA kan mereka langsung menjulang tuh Iya, laki-laki. Karena memang ternyata umur 14, sekitar 12 sampai 14 tuh testosteron anak laki-laki tuh berkembang tuh jauh lebih besar. Makanya mereka langsung grow. Nah, tapi di usia SD sebelumnya tuh memang otaknya tuh lebih fragile, lebih tadi butuh pelukan. Makanya sebenarnya disarankan kalau punya anak laki-laki tuh masuk sekolah tuh lebih lama, 1 tahun dibanding anak perempuan. Aku tuh cowok. Aku belum bisa komentar banyak karena dia masih 5 bulan ya. Jadi belum bisa compare kakak dan adik, tapi pas kakak itu oke ini menarik gue. Coba lagi lihat ya. Gitu ya. Iya, aku juga kayak ini suatu hal yang penting loh sebenarnya gitu kan. Cuman kok aku nggak pernah tahu. Maksudnya di apa namanya di pendidikan aku tuh nggak pernah dibahas, dan di tempat yang lain juga nggak pernah dibahas nih hal ini. Gitu waktu itu pernah nonton podcastnya Raditya Dika yang ada istrinya Aziza. Itu kan dia anak pertamanya perempuan, anak kedua laki. Itu dia bilang anak laki-laki aku tuh, ya intinya ya anak laki-laki aku tuh kok lebih minta peluk terus dibanding anak yang perempuan. Karena kan dia laki-laki ya, laki-laki kan mestinya kan lebih tangguh ya, jadi aku nggak terlalu ngasih deh pelukan gitu. Dan itu tuh sering banget aku denger dari banyak orang juga kayak ini laki-laki kok ini ayo dong jangan nangis, jangan minta pelukan, ayo. Jadi yang seharusnya mereka justru butuh otaknya memang lebih fragile dibanding anak perempuan, dan dia butuh untuk menguatkan itu, tapi kita malah nggak ngasih nih as a society gitu, sebagai ibu atau bapaknya nggak ngasih. Atau kalaupun misalnya kita mau ngasih, mungkin nanti sekelilingnya gitu, nenek kakeknya atau apa ya, jangan dipeluk dong, kalian nggak boleh biarin aja dia nangis. Pokoknya milenial ya, milenial ke atas gitu. Kalau Gen Z mungkin udah mulai open. Dikit ya. Iya. Kenapa nih?
Itu juga punya anak laki-laki. Iya, itu kayak gitu. Oke, tadi kita lagi ngomongin anak laki-laki. Oke. Duduk situ aja Sah. Bener. Boleh baca buku kan ya? Oh ya, boleh dong. Tahu nggak mau perkenalan dulu tahu gimana? Boleh ya, perkenalan singkat tuh. Karena kan kita intimate, kalau nggak kenal banyak kurang ini, boleh Mbak diperkenalkan diri. Oh tadi udah berkenalan Iya. ya. Maaf ya telat semuanya teman-teman. Nama aku Azra. Aku ibu satu anak aku umur 4 tahun. Salam kenal Mbak Azra, boleh dia ada Mbak Devi, founder kita Rabbit Hall dan penulis Rabbit Hall, ada Mbak Haura, Mbak Alestia dan Mbak Agnes. Kita tadi udah mulai bahas buku mama sama papa sih tadi sekilas. Nah ini mungkin bisa dilanjut sama Mbak Devi tentang anak. Nanti kebetulan anak Mbak laki-laki ya. Umuran beda setahun. Oh iya. Iya gitu. Terus tadi apa tadi? Gimana ya? Terus ya udah tuh. Jadi dari situ tuh kayak aduh anak laki-laki tuh jadi kayak mesti di apa namanya? Mesti tangguh gitu loh dari dini gitu. Padahal justru itu mesti yang kayak lebih emang lebih hati-hati dulu. Nanti akan kita kuatin baru nanti dia akan bisa lebih kuat. Gitu. Bukan dari awal nih ketika dia Nggak usah direkam. fragile itu udah Nggak usah. cek lah gitu. Tapi yang cukup anehnya kalau misalnya kayak denger podcast atau apa tuh nggak pernah dibahas tentang hal ini gitu, bahwa ya kan kalau saya lihat-lihat nggak pernah dengar bahwa anak laki-laki tuh mesti kita peluk lebih banyak, mesti kita sayang dibanding anak perempuan. Tadi kita lagi ngomongin kayak ini nih apa ngasih polling dulu sebelumnya ke ibu atau bapak dengan anak laki-laki, ternyata memang gitu hasilnya konsisten di jurnalnya juga seperti itu. Nah, terus habis itu dari situ kayak penting banget nih, padahal dari sesederhana si orang tua tuh ngasih pelukan aja itu bisa bikin anak laki-laki itu lebih kuat. Terus dia jadi nggak rungsing, nggak yang kayak mukul-mukul, nggak kayak nendang-nendang, karena dia udah ngerasa konten, udah ngerasa tercukupi nih si tangki cintanya. Terus ya udah dia jadi bisa lebih optimal gitu. Nah dari situ kayak penting nih kayaknya nih bikin buku mama gitu. Jadi dari situ kalau secara pengalaman personalnya itu tuh dari kalau yang buku papa itu tuh dari diri aku sendiri sih sebagai anak perempuan waktu kecil, kayak sebenarnya apa sih yang aku pengen dari papa aku gitu, tapi nggak tersampaikan gitu. Sebenarnya aku tuh butuh si papa ini karena kan kayak katanya kan bapak itu adalah cinta pertama anak perempuan. Ya sebenarnya tuh nggak butuh yang kayak kerja terlalu keras, tapi butuh ya si papa ada di sini main-main sederhana kayak main telepon tuh udah cukup banget gitu untuk si ciri anak perempuan ini. Nah kalau misalnya kayak sebaliknya nih, kalau misalnya anak laki-laki katanya cinta pertama anak laki-laki adalah si ibunya gitu. Nah jadi kebalikannya, jadi kalau saya tuh kayak si anak perempuan itu kita lagi menggapai si bapaknya gitu, apa sebenarnya kalau anak laki itu pengennya gelendotin ibunya. Makanya covernya gitu ya. Iya, Filosofinya ya. iya, seperti itu gitu. Jadi karena seperti itu dan kayak lagi udah justru itu yang perlu memang kita berikan ke anak. Dia bukannya manja, bukannya apa, tapi emang itu yang dia butuhin, dan itu juga nggak akan lama. Nanti ketika dia udah SD ke belakang malah justru dia nggak pengen kita cium, justru dia kayak malu, jangan cium aku dong gitu. Jadi nikmatin aja masa-masa itu gitu, jangan sampai nanti kita menyesal. Dan banyak kan kayak konten-konten di mana kayak nanti ketika anak laki-lakinya udah nikah, terus habis itu jadi mertua tuh bener-bener kayak iri gitu ya, dan kayak iri gitu sama istri si anaknya gitu. Nah itu karena itu kayak masa waktu kecilnya tuh belum sepuas itu gitu sama si anak laki-lakinya. Padahal kalau misalnya nanti kita punya hubungan yang smooth, tadi kita ngasih segitu besarnya cinta ke anak, terus nanti ketika udah dia remaja kita agak lebih ngasih jarak ke anak justru
gitu. Karena apa? Karena dari beberapa buku dan jurnal itu anak laki-laki tuh memang segitu pengennya nempel sama ibunya. Kalau misalnya kita juga akhirnya nempel terus sampai dia di masa harusnya udah keluar dan cari role model laki-laki, kita masih nempelin, anak laki-laki akan nempel sama kita, tapi dia jadi nggak berkembang, jadi nggak optimal. Maka sebagai bentuk cinta kasihnya, kita justru harus makin mundur dulu sejenak, kasih jarak biar dia ngelihat role model bapaknya atau mentor laki-laki yang lain biar dia bisa berkembang. Itu di umur berapa? Itu di umur mulai dari 6. Dari umur 6 sampai 12 itu dia akan lebih dekat ke bapaknya. Dia akan melihat bahwa oh, ternyata bapak bisa kayak gini ya, aku juga mau kayak gini dong gitu. Tapi dia akan datang nih ke kita sebagai ibu untuk minta peluk tadi, kalau terjatuh misalnya lagi main skateboard jatuh, dia ke ibunya nih gitu. Tapi lebih banyak ke bapaknya, dia mengatakan oh, bapakku bisa ini nih, bapakku hebat banget nih gini-gini, aku mau dijalan sama bapak. Itu 6 sampai 12. Nah dia 12 sampai ke 18 itu sebaiknya cari mentor. Mentor itu tuh bukan berarti kayak coach atau kayak les-les gitu ya, tapi bisa jadi kayak misalnya si bapak punya teman laki-laki di luar orang tua. Dia perlu untuk kayak naik kelas, pergi di luar orang tuanya, cari sosok itu dan laki-laki gitu. Jadi kayak oh sesimpel kayak diajak ngobrol aja, dia ngajak ngobrol kayak gini, oh ternyata si om ini ya punya pengalaman yang seru juga ya, bisa kayak gini gitu. Jadi dia akan cerita. Kalau misalnya dia cuma di lingkup bapak sama ibunya aja, nanti dia memang akan merasakan pergolakan gitu. Jadi kalau misalnya di bukunya Mother and Son itu disebut bahwa laki-laki itu akan nanti apa ya sama istilahnya, tapi dia akan kayak cari gara-gara sama ibunya. Bapak dia emang kayak sengaja kayak apa ya, berulah gitu. Tapi sebenarnya dia tuh kayak karena dia ada pergolakan dalam dirinya, kayak aku tuh pengen dekat sama ibu, tapi aku pengen mandiri. Tapi kalau sosok ibu tuh jadi kalau aku nempel sama ibu kan jadi kayak nggak mandiri ya, kayak dependent. Jadi dia sengaja pengen keluar, tapi dia sengaja kayak cari gara-gara ke ibunya. Kalau misalnya kita cuma ada ibu dan bapak aja, nanti justru kayak lebih banyak bertengkar nih. Karena tadi dia sosok yang apa ya, kalau misalnya aku bisa menunjukkan suatu hal kayak aku jadi juara atau apa, atau misalnya aku lagi nggak bisa ngapain, pasti orang tua kan memberikan cinta tanpa batas kan. Jadi ke orang tuanya, jadi dia jadi kayak secara nggak langsung itu bagus, tapi jadi kayak nggak bisa membuktikan banyak hal kan. Tapi kalau misalnya ada mentor di luar bapak ibunya tadi, dia kan kayak oh kalau si mentornya ini bilang dia bagus, ya emang beneran bagus gitu, nggak bukan gara-gara cinta tanpa syarat tadi gitu. Jadi tadi dia butuh mentor tadi di luar bapak ibunya. Terus nanti habis itu baru tuh nanti habis itu hubungannya mulai smooth lagi sama si ibunya gitu, terutama sama ibunya. Terus habis itu jadi intinya adalah bagaimana ibu ini memberikan cinta sama si anak adalah tahu bagaimana kapan memberikan jarak ke anak laki-laki gitu, dan kapan mesti mendekat lagi gitu. Dan kalau misalnya kayak bisa tahu tarik ulurnya itu tuh justru nanti hubungannya jadi nggak minim konflik lah gitu. Balik lagi ya ke buku mama. Jadi kalau dari buku mama ini tuh memang yang lebih banyak membahas di usia dininya si anak itu sendiri gitu, seperti buku-buku Rabbit Hole pada umumnya pada 7 gitu. Jadi kayak lebih banyak menyoroti fase di mana anak masih dependent banget sama si ibu ini gitu. Jadi kalau misalnya di sini tuh kelihatan kayak ceritanya tuh adalah si bapak sama si ibu lagi ngobrol, terus anaknya tuh udah mulai kesel-kesel gitu. Ada masalah. Itu ada teksnya ya, Mbak? Ada teks kecil. Oh, kalau yang papa nggak ada kan sama nggak ada sekali. sekali. Ya. Kalau yang Gitu. mama ada, masih ada tapi sedikit ya. Gitu. Jadi ini untuk panduan aja sebenarnya apa sih yang dirasakan sama si anak itu Oh. gitu. Jadi waktu itu ceritanya adalah kan kita pengen bikinnya tuh wordless juga memang untuk buku ini, jadi 2 buku tuh wordless. Cuman buku ini tuh memang buku paling susah yang dibuat, jadi tuh banyak banget revisi di buku ini. Sampai aku bilang sama suami aku kayak,
kenapa sih ini buku susah banget kayaknya gitu, padahal kan lagi relate banget gitu, lagi benar-benar mengalami banget ibu dan anak laki-laki. Kok kayak susah banget ya, kayak waktu pertama tuh pengen banget ngungkapin semua hal tapi jadi pusing gitu, jadi kayak bikin pembaca tuh jadi kayak bingung nih maksudnya apa, maunya apa nih gitu. Terus kita revisi lagi segala macam gitu. Terus habis itu ketemu kayak oh karena kalau di buku ini itu kan kayak kamu kata suami aku ya, ini kan kamu kayak jadi anaknya, kayak anaknya itu kan sebenarnya sederhana kan, maunya apa orang tuanya sebenarnya sederhana itu, dia pengen ngungkapin dari pengen bareng sama bapak, udah titik. Ini yang papa nih ya. Yang bapak nih yang gampang, yang bisa lebih mudah gitu Oh, kayak justru yang papa yang lebih muda. yang lebih mudah karena sebagai anak Oke. kecil kan, anak kecil ya maunya apa sih sebenarnya sama anak tuh, sama orang tuanya tuh sesimpel itu, kayak cuma pengen bareng sama papa titik. Akhirnya gambaran bukunya bener ya, sesimpel itu. Simpel itu, Oke. makanya jadi kayak Wordless. dan kayak Tapi mudah sampai aja. ke pembaca ngerti walaupun tanpa ada kata-kata, pembaca ngerti maksudnya gitu. Iya, gimana nih sebagai pembaca? Tanpa kata-kata pun dapat gitu. Dapat ya, dapat kayak perasaannya sebenarnya apa namanya longing sama si bapaknya, Iya. tapi kayak sweet gitu sebenarnya hubungannya. Nah kalau di buku mama ini kan ini POV-nya tuh jadi ibu-ibu yang pengen ngerti anaknya sebenarnya maunya apa gitu, dan kayak kita mencoba mengerti orang kan sulit ya gitu, jadi kayak berusaha untuk empati segala macem ya, makanya jadinya jauh lebih complicated dari itu gitu, makanya kita banyak revisi segala macem. Dan waktu pertama dikasih draft awalnya ini habis itu aku bacain ke anak aku, yang ada dia mukul aku karena banyak gambar-gambar yang triggering buat dia gitu, karena mukulnya tuh lebih gede, kayak ini tuh bener-bener kayak dia nanti kan juga ada scene teriak, Iya. nah teriaknya tuh kayak lebih zoom gitu, terus beberapa kali segala macam. Oh oke, ini kayak gini ya, kayak kita revisi lagi tadi ada gambar yang dikecilin, ada gambar yang dihilangin, ada gambar yang ini gitu, kayak gimana sih scene mana nih yang bikin dia ini nih sentil gitu, kayak kayak oh oke, dia kok malah jadi kesel kasih ini gitu. Terus udah direvisi lagi kayak oh dia masih tetap kesel, tapi yang udah di sini dia udah mulai sweet nih gitu kan, udah mulai kayak oh ibu gitu. Oke, berarti tapi tetap masih triggering nih sini ya, kita ganti lagi yang kayak gitu-gitu, jadi ada momen-momen itulah gitu, jadi kayak Udah lama makin lama lagi. panjang sih memang gitu. Gitu habis itu kayak sulit nih untuk mengerti kayak mana ya, oh ini kayak misalnya kayak ini scene ini apa gitu. Nah waktu itu anak aku tuh bilang kayak oh dia geleng-geleng gitu, padahal maksudnya dia nyari mamahnya, mama tuh makan mama gitu. Oh dia kurang mengerti nih yang ini gitu, jadi kita juga dia sempet itulah tadi revisi segala macam, jadi gambarnya terutama nggak triggering karena ada buku yang waktu itu bahas tentang tantrum itu, waktu lagi dibacain dia malah tambah tadi pukul, mau tantrum. Oh, oke, kita nggak boleh buku yang seperti ini nih. Pengaruh itu ya gambar kan? Pengaruh itu. Ya, kayak tadi kakak bilang perbedaan zoom out, zoom in di buku. Pengaruh itu karena kayaknya anak-anak lebih ke visual ya. Benar, Iya. betul. Iya. Oke. Ini anaknya jadi percobaan sih. Tapi saya merebit di tester. Iya, iya. Tapi ada buku lain judulnya Archie. Archie itu ada kayak dia tuh juga kayak masa-masa rebelnya anak kan suka ngomong no gitu. Gitu. Itu kok nggak triggering nih buat si anak kami nih gitu. Nah, itu kita aku sama suami aku tuh membedah di bagian mana nih yang ini, bagian mana yang ini, biar nanti jangan sampai baca terus anak-anak pada tantrum semua. Enggak ini gitu kan. Ya jadi seperti itu lah gitu, akhirnya seperti inilah komposisinya. Jadi ceritanya ini karena banyak nih ternyata yang waktu bapak ibunya ngobrol itu tidak suka, ada nggak ya gitu, bapak ibunya ngobrol tuh justru Merasa dicuekin. karena masih cuekin.
Nah, anak perempuan sama laki-laki ternyata menurut penelitiannya sama, nggak suka dicuekin. Tapi kalau anak perempuan lebih ngomong, apa sini dong. Kalau laki-laki ngomongnya adalah dengan perilaku. Iya. Apa yang ketawa? Terus ada hal tawa ya gitu. Nah, kalau anak perempuan dia jadi kayak, oh gitu ya, sini papa main. Jadi kayak empati ya sama anak perempuan. Laki-laki kok ini sakit ya. Jadi gimana mau empati gitu kan. Kayak, kamu juga kayak gitu dong gitu kan. Mungkin kan jadi keluarga kayak, kamu udah ada mainan misalnya. Atau misalnya, kamu udah nggak boleh ini lagi. Kita jadinya akhirnya sama anak laki-laki menghukum, memberikan konsekuensi gitu. Tadi makanya bedanya kesannya anak laki-laki mukul aja misalnya apa kok kayaknya kesannya dia agresi terus. Nah, tadi karena sama-sama komunikasi cuman beda komunikasinya. Ketika perempuan kita jadi bisa oh iya belai-belai segala macam. Laki-laki kita menjadi nggak berusaha untuk mengerti itu, apalagi ada stigma di mana tadi laki-laki ya harusnya kuat dong, harusnya ini dong, jadi kita nggak berusaha untuk validasi juga. Ngapain validasi nanti dia lembek. Padahal justru ketika dia divalidasi berkuranglah itu si pukulnya, si apa namanya tadi yang nanti sampai besar kita jadi punya bekal untuk dia jadinya mencegah dia untuk ngebully temannya segala macem gitu. Gitu jadi sebesar itu, jadi bukannya kita membuat dia lembek, justru kita membuat dia kuat. Kamu perlu kan Kayak aku sih kalau ngomong aja, emang susah kan ngomong aja, nggak usah marah, bilang aja ngomong. Apa emang belum umurnya dia untuk bisa mengemukakan itu anak cowok? nah karena memang sulit gitu. Jadi misalnya kayak di buku ini nih, kita coba lihat dari contoh ini ya, kayak dia tuh sebel sama si bapak sama dia ngomong. Dia ngobrol. Nah akhirnya apa yang dilakuin, dia berkomunikasi, dia jambak. Komunikasi Iya. komunikasi yang jambak kan, kesel ya. Tapi ini mencoba untuk sabar, bapak ibu mencoba untuk sabar. Oke sebenarnya mau apa sih, dia coba melihat oh mungkin dia mau main sama bapaknya. Oke, main sama bapaknya, tapi main sama bapaknya dia pengen ada ibunya di sebelahnya gitu. Itu kan cukup complicated ya buat kita merasa kayak ini ngomong aja kali pengennya ini. Tapi kan kita mungkin kita nggak berpikir kan udah dikasih main sama bapak, kenapa sih masih rungsing aja gitu. Padahal itu dia pengen jadi kalau misalnya anak secara keseluruhan perempuan anak laki, oksitosinnya akan meningkat kalau main sama bapak dan melakukan hal-hal yang penuh kasih sayang dengan ibu, kayak baca buku, terus dipeluk. Jadi fisik sama aktivitas fisik gitu ya sama ayah, tapi kalau yang tadi yang apa kasih penuh sayang sayang atau apa itu dengan ibu, itu oksitosinnya tuh akan meningkat di situ gitu. Nah di sini dia tuh pengen dapet dua-duanya, pengen main tapi dia juga pengen ada ibunya, dengan ibunya ada di situ aja dia sebenarnya udah seneng gitu. Cuman kan kita mungkin sebagai orang ini ya ngapain gue ada di situ, gue bisa melakukan hal yang lain. Iya, benar. Kalau bapak lu ini gitu kalau tapi bapaknya nggak aja ya. gitu buat anak-anak kayak enggak gitu apalagi mungkin yang sebelumnya tuh kita lagi sibuk, misalnya lagi kerja, lagi apa, lagi ngelakuin banyak hal yang lain. Nah dia tuh lebih butuh untuk kehadiran kita tuh di situ. Tapi kita kan kayak kadang lupa ya, kayak kita ya udahlah kita udah ada di sini segala macam, tapi dia tuh lebih butuh lebih gitu kan, dia nggak mau mengungkapkan. Jadi kesannya kok rumit sekali gitu. Nah ini akhirnya ibunya udah di sini, apa akan baik-baik saja? Tidak. Nah kalau ibunya lagi lihat handphone sedikit tuh dia ngerasa wah ini dicuekin nih gitu. Apalagi tadi mungkin sebelumnya ibunya pulang terlambat atau lagi ngelakuin banyak hal yang lain, dia makin kesel dan dia gitu repot si anak ini. Nah ternyata itu jadi bingung dong, pasti kayak sebagai bapak sama ibu, ya kok apa sih, ini kan ada bapaknya main sama bapak, ibunya di sini dia mau apa lagi gitu. Jadi tadi kita nggak berusaha untuk mengerti, anak nggak dimengerti, dan ini ada kayak ya apa ibunya tuh Ibunya yang berantem juga ya. Dan saya di buku ini tuh juga kayak apa ya, untuk ngomong pada para ibu bahwa kayak nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang kita memang apa ya, kita kadang-kadang merasa
yang buruk gitu. Karena kalau di buku Science of Parenting tuh kita punya jatah salah gitu. Jadi kayak kalau kita ada 100% nih interaksi sama anak, jadi dibagi 3, jadi 30 sepertiga itu tuh kita untuk anak yang optimal ya, itu tuh sepertiga itu tuh kita butuh interaksi yang oke, yang sempurna lah sama si anak. Sepertiga lagi adalah interaksi yang mungkin salah tapi kita repair lagi kan, maaf ya nak gitu. Sepertiganya lagi yang totally wrong, maksudnya kayak kadang tadi kan kita punya anak lagi, maksudnya anaknya nggak cuma satu, atau misalnya lagi ada stres sama segala macam yang kadang kita ngelakuin sesuatu aja kita nggak sadar gitu kalau kita tuh lagi buat anak kesalahan. Atau tadi yang malu kita udah baik-baik aja, malu anak sebenarnya enggak gitu. Jadi tadi kita punya jatah loh, sepertiga gitu untuk itu. Jadi kayak itu kayak validasi nggak apa-apa loh bu gitu untuk itu. Cuman nah anak-anak ini ketika kita nggak memberikan kebutuhan tadi, kayak ketika dia kayak gini terus kita kayak tambah kesel, akhirnya dia bisa makin berulah. Tadi makin tiba-tiba nggak numpahin air, kayak aku numpahin air ya, sengaja kan? Ya lihat nih aku lihat loh. Gitu. Aku sengaja kan? Seperti itu. Jadi dia tuh sepintar itu tahu apa nih yang membuat kita poin-poin yang menyentil hati kita, dan dia langsung aja melakukan di depan kita. Nah, terus habis itu di sini tuh ceritanya kayak anak itu ya kayak merasakan bahwa sebenarnya aku tuh kangen sama si mamahnya gitu. Dan mamanya tuh kayak menyadari itu. Dan di sini tuh dipilihin masak. Kenapa? Karena anak laki-laki itu nggak suka kalau kita tuh memaksa dia untuk kotak mata. Tadi kayak ngomong misalnya doang ya, nah, aku juga pernah ngalamin. Saya kayak ngomong apa maunya, ayo lihat mata ibu deh saya gitu ya. Ayo ngomong, kalau misalnya ngomong harus natap mata gitu. Tapi itu malah justru buat mereka tuh kayak aku nggak bisa gitu. Natap mata aja itu udah satu pekerjaan yang sangat melelahkan, membuat effort, terus dengerin lagi, terus itu workloadnya sangat gitu loh, sangat berat. Nah justru di bukunya Steph Beadle kalau nggak salah itu justru kayak aktivitas seperti memasak itu bikin anak tuh jadi relax, karena dia kan tadi anak laki-laki itu sukanya makan pokoknya dikenyangin ya kan, sama tidur. Nah tidurnya tuh udah kenyang. Nah ini kan masak nanti dia akan makan loh kenyang gitu. Nah dari masak itu kan ayo potong ini sambil ngaduk segala macam, habis ini itu udah relax, dan dia nggak menatap lawan bicaranya, menatap si ibu. Nanti di situ tuh lebih bisa untuk kita ngobrol, lebih bisa untuk kita ngomong, dan keluar tiba-tiba tatap mata itu ya. Justru tanpa tatap mata dia lebih relax, dan itu keluar sebenarnya dia apa. Ada ketika lagi juga kita bilang kayak apa maunya, dia bisa tahu sebenarnya maunya apa. Tapi ketika dia relax, tiba-tiba dia langsung ngomong, sebenarnya aku tuh kayak gini loh, sebenarnya ini loh. Justru juga di momen dia baru tahu dia sebenarnya kenapa gitu. Sekalian aku ngomong gitu ya. Itu bagus dong. Ini kayak oke ya, aku akan siap-siap Nggak kebayang untuk ya. hal itu terjadi gitu. Kita sudah mengalami ya. sedang stage-nya. Iya, jadi kayak gitu. Jadi aktivitas misalnya kayak sepedaan bareng gitu kan, yang fisiknya dia ngeluarin fisik itu penting banget tuh buat anak-anak kita ngeluarin fisiknya itu. Bersepedaan nanti habis itu duduk bareng, misalnya di pinggir jalan terus ngobrol gitu. Tapi ngobrol juga kayak nggak usah yang tadi kan, nggak usah kayak nonton kayak itu tuh ini yang lucu ya, itu buku ada buku iya, terus dari situ itu dia ngomong, bu waktu itu kan aku sebenarnya nggak suka tahu sini keluar tiba-tiba kayak gitu hal-hal yang ya nggak nah jadi di sini kayak tadi Devi udah lepas, udah sekarang terus ya udah, kalau misalnya anak laki-laki itu udah merasa kaki kitanya tuh cukup, dia melakukan banyak hal-hal yang sweet momen gitu
gitu buat kita gitu, kayak bisa di pinggir jalan ada bunga jatuh terus dipungutin terus ini ngasih buat ibunya gitu. Iya kan? Yang minggu bunga aku. Punya toko bunga. Aku florist, kerjanya dia ngambilin ke toko terus baru makasih. Ya kayak gini, nah walaupun memang mungkin dari orang luar ngeliat cinta anak laki itu nggak sempurna. Maksudnya kayak gini nih, misalnya ngasih makan itu bisa kayak ayo bu gitu sambil lepotan gitu, tapi itu ya Niatnya. iya niatnya harus saking sayangnya sama kita, jadi kayak kita lagi pipis masuk sebenarnya dulu bu gitu kan gitu. Jadi mungkin orang lagi kayak nggak sempurna atau gimana, tapi ya justru itu tuh yang bikin sweet, yang akan ngangenin buat kita gitu ya gitu sih. Jadi kayak pengen kasih lihat bahwa ya sesederhana itu gitu yang dibutuhin sama anak, bahwa ketika kita udah memberikan kita akan dapat hal-hal sweet ini gitu. Tapi bukan berarti ya apa kita harus menjadi sempurna gitu tadi kan, kayak kadang ya gitu tadi kita capek kita apa ya kita begini juga ya itu ibunya gitu. Tuh. Itulah kira-kira jadi terjawab kan tadi. Nah, walaupun tahu, maksudnya walaupun baca gitu kan jurnalnya segala macam gitu, aku pun sebagai ibu dan anak laki-laki gitu, walaupun satu gitu juga cukup ini sih, sabar gitu kan, stok sabarnya itu juga harus besar gitu, terutama di setelah 4 tahun itu tuh testosteron anak tuh akan lebih tinggi dibanding sebelumnya. Jadi mat sambil 5 iya gitu. Iya, kayak beda sih kalau dia anak juga beda sih. Ya kayak dia tuh ya tadi mau mandiri, mau ini tapi lebih itu pengen dimengerti, kayak kok lu nggak ngerti gue gitu. Itu tolak. Iya, saya juga merasa gitu. Apa mungkin boleh nggak boleh ya? Maksudnya kayak apa mungkin karena misalnya kebutuhan dari kasih sayang ibunya itu nggak terpenuhi, makanya laki-laki kadang tuh kan akhirnya mencari itu di luar gitu ya? Apa itu ada hubungannya nggak Kak? Misalnya dia mencari, ya akhirnya kan kayak mencari sosok perempuan lain gitu kan, kayak pacarnya atau apanya kayak gitu, itu bisa terjadi ya Kak? Iya, nantinya gitu. Jadi tadi kayak kalau itu nggak terpenuhin, kayak anak laki-laki tuh harus kuat gitu kan. Nah jadi kan dia tuh apa namanya, tadi kan kalau yang ekstrimnya dia bisa jadi kayak tukang bully gitu. Terus habis itu tadi kan mencari kenyamanan di hubungan-hubungan yang toksik gitu kan. Cuman kalau misalnya secara umumnya itu juga bisa terjadi di mana anak laki-laki itu nggak divalidasi emosinya, terus jadi dia ngerasa oh kalau aku punya perasaan tertentu itu namanya aku lemah, aku ini akhirnya ketika masuk ke kehidupan rumah tangga, ketika misalnya istrinya nangis, so kita kadang-kadang sebagai istri kan itu ya ada sensitif, misalnya lagi PMS segala macam, dia merasa kamu ngapain sih itu aja ini lebay banget, kamu gimana sih, karena dia sendiri tuh gak nyaman dia dengan perasaannya, dia nggak pernah diajak untuk berkomunikasi dengan perasaannya sendiri. Ketika orang lain menunjukkan emosinya, apalagi dalam satu lingkup yang terlalu intimate ya, di dalam satu rumah, dia jadi nggak nyaman. Dan ketika tidak nyamanan itu karena dia nggak biasa, dia defense dengan kamu gitu aja lebay banget sih, kamu gitu aja nangis sih. Terus kita sebagai perempuan merasa tidak dimengerti kan. Aku yang sayang, jadi siklus itu tuh yang common terjadi jika laki-laki nggak dipahami. Udah anak laki-laki. Jadi kan bisa menunjukkan agresi yang berlebihan juga gitu kan, tadi dengan bully segala macam. Makanya penting untuk apa, ibu terutama memberikan kasih sayang, pelukan. Tapi juga sisi lain juga tadi fisiknya tuh memang karena tadi terutama 4 tahun testosteronnya lagi